Muhammad Izzuddin Zaki ya. Mas Zaki, makasih banyak sudah meluangkan lagi waktunya untuk berbagi dengan teman-teman di Fakultas Hukum. Tahun lalu juga Mas Zaki waktu masih mahasiswa ya, sekarang udah selesai, jadi selamat juga udah selesai studinya. Dan dari eh, workshop yang kita adakan tahun lalu, kita merasa ada banyak sekali manfaat dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh dari Mas Zaki tentang bagaimana mendesain poster hasil penelitian. Dan kali ini kita mengundang lagi Mas Izzuddin Zaki untuk membantu kita menyusun poster hasil penelitian. Dan sebagai informasi juga ini adalah kegiatan workshop yang diselenggarakan untuk membantu khususnya para penerima hibah penelitian mahasiswa di Fakultas Hukum UGM yang dikelola oleh URP, karena tahun ini minat mahasiswa untuk mengakses hibah penelitian itu jauh meningkat. Jadi tahun ini itu ada 102, Mas Zaki. Tahun lalu itu 50-an gitu. Jadi meningkat 100% lebih gitu. Minat mahasiswa untuk melakukan penelitian satu capaian keberhasilan. Secara kuantitatif ini meningkat, tetapi tentu juga kita ingin secara kualitatif ini jauh lebih baik gitu. Lebih baik. Dan hibah penelitian mahasiswa ini outputnya ada dua. Pertama adalah artikel yang siap dan sudah nanti disubmit kepada jurnal internasional maupun jurnal nasional yang dituju. Dan kedua adalah poster. Poster ini yang kita akan susun. Dan dari penelitian dari workshop kita yang tahun lalu, Mas Zaki, kita bikin guideline. Jadi kayak panduan mahasiswa. Jadi setelah workshop kali ini pun juga nanti kita akan update lagi guideline itu supaya lebih teknikal. Jadi bisa mahasiswa menyusun guideline-nya dan nanti memudahkan mahasiswa untuk membuat poster. Sebagai informasi tambahan juga nanti kepada rekan-rekan mahasiswa yang terlibat di dalam hibah penelitian mahasiswa, poster yang nanti dihasilkan dari hibah penelitian mahasiswa yang nanti akan dibantu, mungkin dari teknikal dibantu oleh Mas Zaki hari ini, itu nanti kita akan tampilkan dalam Legal Research Expo yang diadakan di bulan Februari dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UGM. Jadi nanti kita akan cari waktu di bulan Februari, kemungkinan besar nanti ketika momentum wisuda gitu ya, pas wisuda kan orang ramai datang ke kampus, jadi kita akan tempelkan poster, 102 poster mahasiswa di kampus akan dipenuhi oleh tampilan hasil penelitian mahasiswa. Dan juga nanti di dalam kesempatan itu juga kita akan mengadakan 3 minutes research competition. Jadi dari artikel dan juga dari poster itu nanti akan diseleksi dan akan diundang oleh URP untuk ikut dalam 3 minutes research competition, dan nanti juga akan ada hadiahnya untuk pemenang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan dukungan-dukungan yang diberikan itu membuat mahasiswa menjadi semakin semangat untuk menghasilkan karya akademik, publikasi, dan kita berharap apa yang sudah kita rencanakan sejauh ini bisa membuahkan hasil yang besar untuk meningkatkan publikasi Civitas Akademika UGM, karena Civitas Akademika bukan saja dosen, tapi juga mahasiswa. Jadi itu kira-kira sambutan dari saya, dan saya kembalikan ke Lia. Terima kasih juga untuk teman-teman di URP di Unit Knowledge Management yang mengelola kegiatan ini. Ada Lia di situ, ada Torik, dan juga ada Puspa, dan juga kepada teman-teman peserta yang sudah menghadiri acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Yance atas sambutan yang luar biasa. Sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada Mas Mbak peserta sekalian untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, saya juga akan menginformasikan terkait dengan presensi, bahwasannya presensi akan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama, nanti panitia akan mengirimkan link G-Form di kolom chat, maka Mas Mbak sekalian diminta untuk mengisi presensi di link form tersebut. Lalu yang terakhir nanti akan ada sesi foto bersama di akhir acara. Lalu juga untuk sesi tanya jawab nanti akan dipersilahkan kepada teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan, atau nanti bisa langsung raise hand saat setelah dipersilahkan. Baik. Untuk teman-teman juga diharapkan untuk memperhatikan dengan baik pemaparan materi yang akan dilaksanakan oleh narasumber, karena selain pemaparan materi,
Nanti juga akan ada sesi praktek yang akan dipandu langsung oleh Mas Zaki. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Muhammad Izzuddin Zaki, yang merupakan alumni program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik UGM, yang sekarang berprofesi sebagai freelance graphic designer dengan berbagai pengalaman yang beliau miliki. Salah satunya yaitu pernah menjadi desain support pada PKM Center tahun 2022, di mana beliau mengevaluasi dan juga membimbing 9 tim peneliti dalam membuat research poster dan juga research presentation. Selain itu, beliau juga pernah memenangkan beberapa penghargaan di kompetisi poster, misalnya di kompetisi yang diadakan oleh ICIAP UGM, lalu juga juara 3 poster di KKN PTM UGM Ternate Barat, lalu juga pemenang gold medalist di poster kategori yang diadakan di PIMNAS 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Mungkin langsung saja kita undang pembicara kita hari ini. Selamat sore Mas Zaki. Apakah sudah tersambung? Sudah tersambung. Apakah suara saya dengan jelas? Sudah jelas, Mas. Apa kabar, Mas? Baik-baik. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mas, telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Kalau begitu, setelah ini kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Mas Zaki. Kepada Mas Zaki, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lia. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dari Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan bagaimana sih dalam pembuatan poster penelitian yang efektif begitu, yang baik dan yang sekiranya akan menjadi poster yang akan menarik begitu. Jadi sebelumnya ini berikut adalah contoh-contoh yang poster yang saya buat. Ini untuk PKM RSH, ini terkait dengan isu anak, kemudian juga ada untuk PKMK kewirausahaan seperti ini, kemudian juga ada beberapa poster-poster lain, dan juga ini, kemudian ini yang untuk PKM PM, jadi saya sudah beberapa kali membuat untuk poster penelitian, terutama di PKM begitu. Dan pada kesempatan ini akan saya beritahu nih bagaimana sih untuk step by step-nya dalam pembuatan poster-poster seperti yang telah saya formulasikan, yang telah membuat poster-poster seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah bagaimana untuk membuat poster yang efektif. Yang kedua itu adalah bagian persiapannya, terdiri dari bagaimana draftingnya, kemudian pemilihan color palette, kemudian pemilihan font, dan juga bagaimana kita mencari referensi begitu. Kemudian juga yang ketiga adalah untuk perancangan konten, yaitu untuk layout posternya dan juga bagaimana kita memvisualisasikan poster tersebut. Dan yang keempat nanti akan kita coba ya teman-teman untuk bisa praktek langsung dari aplikasi begitu. Mungkin yang teman-teman banyak lebih familiar adalah Canva, nanti jadi saya akan menggunakan Canva juga dalam membuat poster ini begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama ya teman-teman, yaitu adalah bagaimana dalam pembuatan poster yang efektif. Jadi terdapat 6 kunci yang setelah saya formulasikan untuk bisa membuat poster yang efektif. Yang pertama yaitu adalah attract attention, yaitu bagaimana poster kita itu bisa secara visual itu baik begitu, eye-catching baik dari warna maupun dari bentuk. Contohnya seperti poster-poster berikut ini, di mana poster-poster ini menggunakan warna-warna yang kontras satu sama lainnya. Misalkan dari yang sebelah kiri menggunakan warna oranye, hijau, dan juga coklat. Kemudian yang tengah perpaduan warna coklat dan juga hijau, dan yang sebelah kanan menggunakan warna coklat dan juga biru gitu. Jadi kombinasi warna-warna dan juga shape yang membentuk secara visual itu menarik begitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah memorable, yaitu bagaimana sih poster kita itu bisa diingat atau gampangannya apa sih yang poin paling penting dari poster kita yang bisa secara langsung orang melihat gitu. Misalkan di poster ini orang pasti akan langsung tertuju pada pupuk organiknya, kemudian kedua yaitu pada proses penanaman tumbuhannya, kemudian yang poster ketiga ini seperti pada buku anak-anaknya seperti itu. Jadi orang pun tidak perlu membaca banyak, tapi secara sekilas sudah bisa memahami apa yang akan poster ini sampaikan begitu. Kemudian yang ketiga yaitu soal konten yang ringkas begitu. Karena kan ini poster ya teman-teman, bukan semacam kayak laporan atau dokumen begitu. Jadi kita perlu membuat kata-kata yang bisa ringkas dan juga efektif gitu untuk ditampilkan. Utamanya seperti dibuat poin-poin, kemudian bisa dibuat bagan atau grafis seperti itu, supaya secara visual itu tetap bisa orang pun membacanya dengan baik begitu.
Kemudian yang keempat yaitu tentu saja readable, di mana poster yang baik adalah poster yang bisa dibaca sesuai dengan ukurannya. Misalkan A4 ya nanti font yang digunakan minimal menggunakan size font ukuran 11 begitu, dan juga keterbacaannya yang paling penting bisa dipahami oleh orang yang melihatnya gitu. Kemudian yang keempat adalah convincing, di mana poster itu bisa to the point dan powerful begitu paragrafnya. Jadi tidak bertele-tele, misalkan pada latar belakang itu tidak berparagraf-paragraf gitu, tapi lebih langsung brief pada satu statement atau satu kalimat yang menjelaskan, satu poin yang menjelaskan begitu. Dan yang terakhir adalah balance, di mana kita bisa mempadu-padakan komposisi dari warna, kemudian dari layoutingnya itu supaya bisa terlihat seimbang begitu. Misalkan di sebelah sini kan nanti kalau dari materinya itu akan ada space kosong di sebelah sini dan juga sebelah sini. Kemudian saya mengakalinya dengan menambahkan ada gunung, kemudian ada rumah ini supaya untuk mengisi space kosong yang ada di dalam poster tersebut. Kemudian untuk yang sebelah sini, misalkan juga di sini, di atas sini, kemungkinan akan ada space kosong dan juga di sebelah sini, sehingga saya pun coba untuk mencoba mengisinya menggunakan seperti bubble yang nyambung dengan bagaimana konsep dari si buku ini. Kurang lebih seperti itu terkait dengan 6 kunci supaya efektif begitu. Jadi ada menggait atensi dari warna, dari visual yang eye-catching gitu. Kemudian ada memorable, yaitu apa yang poin penting dari poster kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah concise content, yaitu di mana konten poster kita itu bisa simple begitu. Dan kemudian keempat readable, di mana poster kita bisa dibaca. Kemudian convincing, yaitu poster kita bisa memberikan kalimat-kalimat yang meyakinkan dan tidak bertele-tele. Dan yang lain adalah balance dari segi warna, visual, dan lainnya dalam aspek desain supaya bisa terlihat lebih seirama dan juga seimbang dalam komposisinya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan fundamental dalam pembuatan poster. Kemudian langsung ke bagian kedua, yaitu preparation sebelum membuat poster. Yang pertama tentu saja kita harus membuat ini ya teman-teman, draft dari apa yang akan kita sampaikan di poster, misalkan latar belakang, kemudian tujuan dan hasil. Itu usahakan to the point, kemudian menggunakan huruf antara 300 sampai 800 supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman, dan juga meminimalisir untuk paragraf-paragraf seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan poin-poin. Kemudian tentu saja yang kedua adalah mudah dipahami menggunakan kata-kata yang simple, kemudian bisa menggunakan grafik supaya untuk memperjelas dari konten di poster tersebut, dan juga bisa ringkas gitu. Dan yang ketiga, salah satu elemen utama yaitu adalah judul yang bisa menarik perhatian begitu. Jadi usahakan judul itu tidak panjang-panjang ya teman-teman. Jadi bisa mungkin 1 atau 2 baris saja sudah cukup gitu, dan gunakan keyword yang paling utama dari poster tersebut. Contohnya untuk drafting sendiri, misalkan ini salah satu yang pernah saya buat, yaitu untuk poster PKM. Di sini teman-teman bisa juga menggunakan textbook gitu ya, supaya mulai arrange bagaimana kira-kira akan disusun begitu dari posternya. Seperti ini, bagian atas latar belakang, kemudian tujuan, kemudian di sebelah kanan dan kiri ada metode dan hasil gitu. Jadi bisa disusun supaya bagaimana sih untuk kalimat-kalimatnya akan lebih efektif dan juga tidak terlalu banyak paragraf-paragraf gitu. Nanti bisa disesuaikan oleh kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah color palette, di mana color palette akan menentukan bagaimana visual kita akan dicerna gitu. Misalkan kalau warna hijau kita identik dengan misalkan pertanian, kemudian hutan, kemudian produk-produk tanaman, sayuran seperti itu. Kemudian kalau misalkan warna biru identik dengan laut, kemudian kesehatan dan juga teknologi seperti itu. Jadi warna akan sangat menentukan bagaimana poster kita akan terbaca secara visual begitu. Jadi nanti akan ada 3 warna yang perlu diperhatikan teman-teman, yaitu primary, yaitu warna yang akan digunakan sebagai warna utama. Yang kedua adalah secondary, yaitu warna pendukung dari poster tersebut. Dan ketiga tertiary adalah warna-warna yang biasa digunakan untuk pelengkap gitu, atau memberikan tambahan aksen dalam pewarnaan poster tersebut. Misalkan dari yang sebelah kiri ini, primary color-nya menggunakan warna hijau, di mana produk tersebut adalah produk pupuk tanaman yang dididik dengan sayuran begitu. Jadi menggunakan warna hijau, kemudian warna coklat sebagai warna secondary-nya supaya bisa melengkapi dari warna hijau itu dan juga memberikan yang balance gitu dari segi warnanya.
Kemudian juga tertiary-nya dari warna oranye supaya memberikan warna yang kontras dengan warna hijau gitu. Jadi rumusnya warna primary itu yang warna yang paling identik dengan apa yang kita visualisasikan, apa yang kita akan bicarakan begitu. Kemudian secondary itu adalah warna-warna yang akan bisa mendukung dari warna-warna primary, misalkan hijau dengan coklat, kemudian biru dengan coklat juga, atau misalkan warna merah dengan oranye gitu. Jadi warna-warna yang bisa mendukung warna utama kita itu adalah secondary. Kemudian yang warna ketiga adalah tertiary, itu adalah warna-warna yang justru kontras dengan warna primary gitu teman-teman. Misalkan di sebelah kiri ini warna primary-nya hijau, maka tertiary-nya warnanya oranye. Kemudian juga yang sebelah sini biru dengan ungu, ini biru dengan kuning begitu. Jadi bisa dipadu-padankan supaya balance dari warnanya begitu, dan juga pesannya bisa tersampaikan dengan sesuai apa yang kita harapkan visualisasikan gitu. Kemudian untuk menggunakan color palette, salah satu yang saya rekomendasikan itu menggunakan color palette generator teman-teman, supaya sudah ada tools-nya lah seperti itu. Bisa melalui canva.com, kemudian di colors, color palette. Ini contohnya seperti ini. Ini udah ada macam-macam perpaduan color palette, bisa kita search juga, misalkan kita cari color palette, misalkan hijau. Ini akan muncul banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita pakai gitu dari Canva ini. Nih, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada related combination yang juga mungkin bisa jadi alternatif warna yang akan kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu adalah pemilihan font, teman-teman. Yaitu font akan sangat berpengaruh pada bagaimana pesan kita akan tersampaikan. Misalkan font yang seperti ini akan menunjukkan lebih ke judul, kemudian jadi kan akan ada 3 section, yaitu header atau judul. Jadi biasanya menggunakan font-font yang tebal atau yang besar seperti itu, seperti Playfill Display. Kemudian juga ada subheader, yaitu font-font yang digunakan untuk subjudul. Biasanya menggunakan font yang sama seperti body, teman-teman. Jadi kalau untuk body sendiri ada font-font yang digunakan pada paragraf-paragrafnya gitu. Seperti contohnya di sini ini, misalkan di header ini menggunakan font yang besar seperti ini, kemudian subheader-nya menggunakan font yang biasa, kemudian bodinya menggunakan font juga yang biasa, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada 3 jenis font menurut dari besar kecilnya, yaitu condensed font itu adalah font yang tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan dalam draftnya itu ada banyak-banyak kalimat, banyak paragraf, itu bisa menggunakan font-font yang condensed supaya lebih rapat lagi dari paragrafnya dan tetap terlihat baik begitu. Kemudian ada regular font untuk font biasa dan juga extended font. Kalau sekiranya ternyata itu ke sampingnya masih ada space banyak, bisa menggunakan extended font gitu. Kemudian dalam menggunakan font kita bisa cari juga, saya rekomendasikan menggunakan font Google supaya memastikan bahwa font kita yang digunakan itu free for commercial use atau untuk kebutuhan apapun bisa digunakan dengan baik. Pun juga kalau font Google itu di platform manapun biasanya akan terkoordinasi, misalkan di Google Slide atau di Canva atau di Adobe atau aplikasi apapun, biasanya font-font yang ada di Google juga pasti akan ada di aplikasi-aplikasi web tersebut karena sifatnya yang open source, jadi akan bisa digunakan di mana-mana. Kemudian ini bisa kita setting juga teman-teman. Misalkan kita untuk tadi kan ada pertama ini ya, header ya. Header nanti kita bisa pakai menggunakan font display, karena display ini font-font yang cenderung variatif begitu teman-teman. Ada yang font-font bold seperti ini, kemudian kita bisa sort by most popular biar font-font yang baik gitu. Ini akan ada font-font yang cenderung besar-besar seperti ini bisa untuk display teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk konten, saya sarankan sih untuk poster penelitian menggunakan sans serif teman-teman. Di sini ada sans serif di mana font tersebut itu lebih minimalis seperti ini. Bedanya dengan serif kan dia ada seperti font-font koran gitu yang ada aksen-aksennya seperti itu. Sedangkan kalau sans serif cenderung lebih minimalis sehingga untuk tulisan yang banyak dan panjang akan lebih terbaca gitu. Tapi itu balik lagi bisa kondisional tergantung dengan bagaimana konten dari poster kita. Kurang lebih seperti itu. Ini kita juga bisa melihat banyak jumlahnya font. Misalkan kita ingin font yang ada bold-nya, ada italiknya, ini bisa ditambahkan 3. Karena kalau yang hanya satu font itu biasanya cuma satu jenis font gitu. Tapi kalau misalkan 3 jenis font, nanti dia bisa ada yang untuk italic, bold, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya adalah referensi ya. Tentu referensi dalam pembuatan poster itu sangat penting karena untuk melihat bagaimana sih kira-kira draft yang kita buat itu akan diolah seperti apa gitu. Mulai dari pewarnaannya, mulai dari penyusunan layout-nya gitu bisa kita lihat dari referensi-referensi yang sudah ada gitu.
Kalau saya bisa merekomendasikan untuk melihat referensi dari PIMNAS 30 tahun 2024, teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada pameran virtual poster, di sini bisa teman-teman kunjungi. Kalau untuk Fakultas Hukum sendiri menurut saya akan condong ke PKM RSA, di mana itu PKM yang terkait sosio-humaniora. Jadi akan lebih isu yang sedikit familiar dengan teman-teman gitu. Jadi contohnya ada banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai referensi ya terkait berbagai macam isu gitu, teman-teman. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga, yaitu masuk ke content arrangement. Yang pertama yaitu untuk layouting, di mana layouting itu sangat penting untuk menentukan bagaimana hierarki tulisan kita akan terbaca, gitu teman-teman. Jadi misalkan yang sebelah kiri ini dia akan terbacanya dari atas ke bawah, kemudian ke samping, ke bawah ke samping, ke bawah, kemudian ke samping lagi, seperti itu. Kemudian ini kalau yang di tengah dia menggunakan dari atas ke bawah, kemudian ke samping, dan lalu ke bawah lagi. Kemudian yang ketiga ini juga mirip dengan yang pertama, yaitu adalah dari atas ke samping, kemudian ke bawah, ke samping kanan lagi, kemudian ke hasil. Jadi pastikan bahwa alur bacanya itu tetap urut, teman-teman, tidak loncat-loncat. Misalkan di sini latar belakang, kemudian di bawah tujuan, kemudian di tengah kesimpulan, itu jangan sampai seperti itu. Jadi akan menyulitkan untuk membaca. Jadi pastikan bahwa secara visual itu akan urut dalam orang ketika membaca poster kita, teman-teman. Kemudian yang kedua itu kita breakdown dari tiap-tiap kontennya, tentu saja supaya bisa konten kita ringkas dan juga clear. Yang pertama itu soal judul, pastikan bahwa judul itu bisa catchy atau bisa menarik perhatian orang lah. Minimal 1-2 line saja begitu diusahakan. Kemudian yang kedua adalah bagian pendahuluan, itu bisa kita sampaikan isu, kemudian gunakan poin-poin seperti itu, dan juga bisa menggunakan poin-poin yang berupa grafis. Kemudian yang ketiga pada material dan metode, kita bisa optimalkan pada menggunakan chart atau image atau visual-visual pembantu lainnya, supaya dalam metode itu bisa lebih banyak chart-chartnya seperti itu. Kemudian yang result bisa digunakan pada apa temuan yang paling utamanya supaya lebih ringkas gitu. Dan yang terakhir pada kesimpulan, berikan pada bisa dengan gambar atau dengan tulisan yang paling menarik dari poster tersebut. Kemudian yang terakhir adalah visual materials, di mana kita bisa menggunakan seperti poin-poin, kemudian angka, kemudian juga headline untuk dari visualnya, supaya membantu dalam mengilustrasikan dari poin yang akan kita sampaikan, dan menghindari banyaknya paragraf-paragraf yang akan diberikan. Misalkan ini dia dari latar belakang, tiap-tiap poinnya ada simbolnya tersendiri, kemudian juga tujuan ada simbolnya tersendiri. Kemudian misalkan ini juga dari icon pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dia masing-masing memiliki icon atribut sendiri supaya bisa mempercantik visual dan juga lebih memperjelas dari apa yang disampaikan gitu. Kemudian juga gunakan gambar, color, dan juga font secara efektif, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian juga bisa digunakan miniatur ilustrasi seperti orang-orangan atau misalkan tumbuhan seperti ini. Dalam pencarian foto itu kita bisa menggunakan berbagai macam free stock photos, web penyedia free stock foto ya. Misalkan contohnya adalah seperti Pexel di Unsplash ini, dia bisa memberikan gambar yang bagus. Misalkan kita bahas soal psikologi. Nanti ini akan muncul gambar-gambar yang HD dan juga akan menarik untuk bisa digunakan. Pun juga ini free for commercial use atau kebutuhan-kebutuhan teman-teman, jadi bisa digunakan dengan maksimal begitu. Dan juga ini tentunya akan HD. Ini akan ada pilihan download free-nya. Ini ada yang large hingga besar sekali seperti itu. Kemudian juga selain itu bisa juga terkait dengan membantu visual ini menggunakan FreePic, teman-teman. Kalau tadi kan ini khusus untuk foto ya. Kemudian ada juga yang untuk selain foto bisa untuk grafis, seperti misalkan kita cari car. Ini tidak hanya foto tapi juga ilustrasi, bisa di freepic.com seperti ini, dan ini formatnya bisa di-download gambarnya saja, atau ada juga untuk file AI dan juga SVG, EPS seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk teman-teman menggunakan Corel atau menggunakan Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Yang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya itu juga kita bisa untuk membantu dalam penggunaan
ilustrasi ini kita bisa menggunakan remove background, teman-teman. Kan sering kali kita membutuhkannya ya untuk membuat ilustrasi kita semakin menarik. Misalkan di sini saya biasanya menggunakan iris.background.com. Iris background ini, kemudian bisa kita cari saja fotonya. Misalkan mau menghapus background ini ya tinggal dipilih. Oke, proses. Oke, sedikit lama ya. Tunggu sebentar, teman-teman. Oke, ini sudah langsung otomatis bisa terhapus background-nya, begitu. Jadi tidak perlu diedit lagi, langsung dulu, dan ini akan HD yang gambar yang akan dihasilkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian balik lagi ke sini. Jadi adalah visual materials di mana kita bisa menggunakan apa sih yang akan di-highlight pada poster kita. Misalkan di poster ini yang di-highlight terkait dengan sistem dari pengelolaan sampahnya, kemudian di sini yang yaitu sistem dari konservasi airnya, seperti di sini ada produk dari makanannya. Nah, tapi kalau PR-nya adalah gimana sih kalau misalkan di dalam poster kita ini tidak ada visual yang bisa ditampilkan atau tidak ada isu yang bisa diberikan ilustrasi begitu. Maka bisa juga alternatifnya seperti ini. Misalkan yang pertama kita menggunakan header di sini dan juga diberikan gambar pada background-nya supaya tetap ada visual yang menarik. Walaupun dari kita juga tidak ada konten untuk di sebagai highlight gitu seperti yang di sini. Atau juga dari grafik kita itu bisa dibikin seperti ini, teman-teman. Kayak dari kata-kata saja, tapi dia jadi visual utama itu juga bisa sebagai alternatif kurang lebih seperti ini. Gitu. Kemudian mungkin sekian saja dari prakteknya, dari teorinya kita langsung coba untuk praktek ya teman-teman, dari menggunakan Canva begitu. Oke, saya di sini sudah ada graf yang disampaikan. Jadi kita coba dari awal ya menggunakan teori dari awal. Yang pertama yaitu dari drafting. Ini saya sudah dapat graf yang akan saya gunakan ini. Teman-teman juga bisa mengaturnya sendiri dari masing-masing penelitiannya gitu untuk disusun seperti ini jika ingin terlebih dahulu menyusunnya. Kemudian ini kan sudah dibuat lebih to the point, lebih berupa poin-poin, berupa kalimat-kalimat yang singkat seperti itu. Kemudian selanjutnya dari situ kita bisa ke color palette dan juga masuk ke dalam font. Untuk kemudian ini saya ada sedikit desain hack begitu. Kita bisa menggunakan ketika kita bingung kira-kira apa warna yang merepresentasikan dari isu kita bisa menggunakan ChatGPT, teman-teman. Misalkan seperti ini. Saya akan membuat penelitian dengan keterangan poster sebagai, kita bisa copy dari judul, kemudian latar belakang, dan juga mungkin kesimpulan gitu. Sini kan sudah merepresentasikan dari apa yang akan disampaikan oleh poster kita ya. Kemudian dari situ kita bisa membuat prompt dari materi tersebut. Tolong buatkan color palette, kemudian primer, sekunder, tersier, dan juga font yang cocok untuk digunakan. Header, subheader, dan juga body. Gitu. Maka nanti dari ChatGPT juga akan memberikan rekomendasi ya teman-teman dari prompt yang sudah kita buat. Misalkan ini untuk poster kita kan adalah PTC organik, yaitu pupuk organik itu kan. Jadi dia memberikan warna primer diserahkan warna hijau tua, kemudian sekunder dia menggunakan warna krem, dan juga tersier dia menggunakan warna oranye. Ini sama persis seperti yang sudah saya buat sebelumnya seperti ini. Jadi lumayan kredibel ChatGPT untuk digunakan secara teori. Kemudian untuk font sendiri bisa menggunakan seperti yang sudah disarankan juga gitu. Kemudian dari situ kita masuk ke Canva selanjutnya.
untuk mulai membuat mengarrange konten. Oh ya, sebelumnya itu yaitu kita bisa mencari referensi terlebih dahulu. Untuk di situ kita bisa cari dari PKM, PKMK. Oke. Oke, bisa nanti coba untuk presentasinya akan saya share ke teman-teman juga. Sepertinya sedikit lama. Oh ya, nanti. Oke, langsung saja mungkin ya. Kita akan langsung masuk ke Canva. Jadi seperti ini aja. Ya, nah, kurang lebih seperti ini. Canva. Oke, yang pertama kita bisa cari dulu dari research poster untuk mencari template dari Canva itu. Misalkan kita menggunakan template, kita cari yang paling bagus ya. Yang bagus ya. Oh, ini sebenarnya menarik nih. Kita bisa menggunakan template ini. Oh ya, ini untuk template-nya Pro ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan template-template yang free, misal Canva teman-teman belum menggunakan yang uh, premium gitu. Misalkan seperti ini dari posternya. Ini kan sudah lumayan terlihat menarik ya teman-teman. Kemudian kita pertama bisa sesuaikan dulu dari color palette-nya. Di Canva sendiri kita sudah bisa langsung menyesuaikan teman-teman dari desain template-nya itu. Yaitu pada style, kemudian pada color palette ini kalian bisa langsung see all. Jadi terus pilih mana yang sesuai. Tadi kan diinstruksikan bahwa warnanya seperti hijau, kuning, dan juga krem. Jadi mungkin warna yang ini akan lebih tepat. Saya hapuskan saja. Ini nanti kalau misalkan kurang cocok, nanti kalian bisa klik kembali. Ini akan berubah. Nah ini sepertinya sudah lebih baik ya teman-teman. Sudah sangat lebih cocok dengan template kita. Kemudian selanjutnya kita bisa mulai dari penyusunan judul terlebih dahulu. Ini fontnya sebenarnya sudah bagus ya teman-teman. Jadi tidak perlu diganti ya tidak masalah. Misal dari teman-teman sudah cocok dengan font yang diberikan oleh Canva ini. Ini seperti ini. Kemudian kita hapus saja judulnya. Dan dipindah ke sini. Sepertinya ini fontnya kurang tebal. Kita pilih yang bold. Kemudian kita tebalkan saja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa hapus ornamen-ornamen yang tidak diperlukan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya itu adalah masuk ke bagian pertama latar belakang. Kita bisa menggunakan langsung dari sini ya teman-teman. Latar. Oke. Kemudian supaya sebelah kanan ini tidak kosong, mungkin bisa kita isi dengan gambar ya. Tadi kan kita sudah melakukan remove background, kita bisa copy saja. Oke, sudah masuk. Nah, seperti ini kita rotasikan. Ya, seperti ini. Oke, ini kan sudah lumayan mengisi space kosong ya teman-teman ya. Kemudian ini bisa kita kecilkan lagi. Oke. Atau size-nya bisa dikecilkan. Sip. Nah, ini. Nah, dia akan mengiring sesuai dengan dari si produk seperti ini. Kemudian masuk ke latar belakang. Kita bisa menggunakan dari font yang sudah ada dari sini. Kemudian diganti warnanya. Teks.
Panjang sekali. Oke, nanti ini bisa diturunkan. Ini kota-kota dihapus saja. Oke, kemudian yang di sebelah sini bisa kita turunkan. Ya, latar belakang. Kemudian ini kan ada space lagi, ini kita bisa buat untuk mengisi untuk section selanjutnya. Kita hapus dulu saja. Oke. Oh, tadi bisa dipakai untuk poin-poin di latar belakang tadi ya teman-teman. Kita agak sedikit zoom saja supaya terlihat jelas. Oke, ini kan sedikit kurang rapi ya. Ini bisa digunakan dengan titik-titik ini. Kita hapus saja ininya, garisnya. Oke, kita buat seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk ke section selanjutnya. Misalkan ini untuk bagian tujuan. Bisa copy juga dan ganti warna putih. Kemudian masuk ke, yaitu ketiga adalah metode. Kita ganti warna juga. Oke. Dan kemudian yang selanjutnya adalah hasil yang dihasilkan. Nah, misalnya ada kotak kosong seperti ini, kita bisa mengisi juga misalkan dengan gambar atau dengan ilustrasi penjelas begitu. Nanti bisa disesuaikan teman-teman sendiri. Misalkan di sini menggunakan apa ya? Misalkan menggunakan foto yang lain gitu. Oke. Nah, seperti ini kan hasil, jadi tunjukkan foto-fotonya, kita copy saja. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini juga nanti di sini bisa juga diberikan ilustrasi atau grafik penjelas lainnya pada metode begitu. Kemudian bisa kita berikan garis bantu, desain, elemen. Ya, itu kita menggunakan warna putih. Oke, kemudian di sini kan sudah pas ya teman-teman, ada seperti alur begitu. Kita bisa menggunakan untuk di bagian keberlanjutan usaha kayak gini. Jadi bisa menyesuaikan dari konten yang ada. Ada 5 ya? Oke, pas. Dan bawahnya kemudian juga diisi begitu. Kemudian sini bisa juga untuk menggunakan kesimpulan dan juga referensi. Jadi, pasti. Oh ya, pas. Oke. Ternyata pas juga dari template-nya untuk digunakan pada komposisi tersebut. Jadi ya kurang lebih secara visual akan jadi seperti ini. Nanti bisa ditambahkan, misalkan background-nya sepertinya terlalu polos, nanti bisa diberikan gambar tambahan, misalkan gambarnya dari yang ada gitu. Kita coba cari dari OneSplash.
agriculture. Nah, kemudian gambarnya dimasukkan kembali. Ini bisa digunakan untuk background, teman-teman. Kemudian kita setting desainnya, edit foto, kita adjust supaya ini kan untuk background, jadi kita bisa dari transparansinya, oh nggak ada, tidak ada. Oh mungkin dari blindness-nya saja. Kemudian color-nya kita nolkan. Sharpness. Kontrasnya juga nolkan, terus blackness-nya kita tingkatkan gitu. Highlight-nya, shadow. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini kan juga sudah lebih baik untuk background, jadi bisa diatur dari tadi settingannya seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu secara singkat dalam penggunaan Canva ya. Ini mungkin masih belum maksimal, namun bisa teman-teman usahakan dimaksimalkan kembali dengan tips-tips yang tadi sudah dibuat. Bisa dimaksimalkan lagi menggunakan Canva begitu. Kalau untuk Canva sendiri, selain dari menggunakan pihak ketiga, kalau misalkan teman-teman menggunakan Canva Pro, bisa langsung dari Canva-nya itu untuk menghapus background, teman-teman. Misalkan kita import foto yang ini. Oke, kemudian dari situ kita dari edit foto bisa langsung di background remove. Itu juga teman-teman menggunakan Canva yang premium. Oke, ini hasilnya juga kurang lebih sama ya, bagus teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu terkait dengan bagaimana pembuatan poster penelitian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Silakan teman-teman jika ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Kemudian berikut adalah profil dari saya. Bisa dicek juga email, di LinkedIn, dan juga Behance. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Mas Zaki atas pemaparan materi dan juga wawasan yang luar biasa. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Mas Mbak peserta sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan, atau bisa juga langsung raise hand dan bisa on mic nanti setelah dipersilahkan. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Oh, silakan. Ada Mas Tony. Baik, kepada Saudara Torik, mungkin mau on mic atau mau menuliskan pertanyaannya? Izin saya on mic saja. Terima kasih banyak kesempatannya, Mas Izudin Zaki dan juga Mbak Rizky Amalia Putri. Saya izin bertanya, tadi ada satu poin yang menarik bagi saya di PowerPoint-nya Mas Zaki adalah sebetulnya lebih sedikit itu lebih baik. Karena informasinya kan tidak bisa tercapture semua ya kalau kita menulis jurnal ya Mas. Karena konteksnya di sini kita diminta URP itu untuk dari menulis jurnal yang panjang dan juga ada rasa bias gitu Mas ketika kita menulisnya itu kita melihat semua komponen dan argumentasi itu adalah hal yang penting untuk kita sampaikan kepada pembaca. Namun ketika kita diminta untuk menuliskan poster kan artinya untuk membentuk poster ya, artinya kita tidak bisa menuangkan seluruh komponen yang ada. Nah, menurut Mas dalam penulisan penelitian seperti jurnal ya, dalam format jurnal itu ketika ditransformasikan ke dalam poster itu sebetulnya komponen kunci apa aja yang sebetulnya yang harus ada di sana. Makasih banyak Mas dan juga Mbak Lia.
Baik, apakah langsung saya jawab atau bisa langsung pertanyaan selanjutnya? Oh iya, ini ada satu pertanyaan Mas melalui kolom chat. Saya izin bacakan. Izin bertanya Kak, mungkin bisa di-share web apa saja untuk hapus background dan download foto tadi. Terima kasih. Mungkin apakah ada Mas Mbak peserta sekalian ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oke, mungkin kalau belum ada, nanti akan dibuka sesi selanjutnya. Bisa langsung dijawab terlebih dahulu, Mas. Oke, terima kasih pertama dari Mas Torik untuk pertanyaannya terkait dengan bagaimana kita bisa memasukkan komponen-komponen dari jurnal tersebut dalam poster ya. Untuk yang pertama yaitu tentu saja tiap-tiap dari poster itu akan ada ketentuan dari pelaku eh, penyelenggara dari pembuat poster tersebut. Misalkan dari PKM nanti akan ada ketentuan sendiri, misalkan pada latar belakang akan diisi apa, kemudian latihan teori, kemudian tujuan dan lain-lainnya itu akan tergantung dari brief atau dari ketentuan dari masing-masing penyelenggara gitu. Dan penanggapan saya tadi pun juga dari unit riset dan publikasi pun akan membuat brief untuk poin-poin apa saja yang akan diberikan di dalam poster. Namun secara gambaran umum tentu akan ada poin-poin yang perlu untuk di-highlight ya. Pertama yaitu latar belakang, kita bisa langsung meng-highlight dari keseluruhan latar belakang itu menjadi poin-poin yang lebih akurat. Jadi misalkan ada 4 paragraf, jadi dari tiap paragraf itu bisa dijadikan tiap paragraf jadi diambil satu poin utamanya begitu. Jadi nanti akan ada 4 poin. Itu untuk bagian latar belakang. Kemudian juga secara metode kita bisa memvisualisasikan bahwa kan metode biasanya yang menggunakan ini ya, menggunakan tahapan-tahapan yang panjang dan juga memiliki proses yang panjang gitu. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan judul-judul saja, misalkan di sini yaitu perencanaan, kemudian riset pasar begitu. Jadi tiap-tiap metode direpresentasikan menggunakan uh, tiap-tiap judul metodenya begitu. Kemudian divisualisasikan pada grafis seperti ini. Karena kan juga poster tidak akan bisa untuk mencakup keseluruhan metode atau keseluruhan materi dari poster, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya tentu di bagian hasil kita bisa meng-highlight pada poin utama dari temuan penelitian kita, gitu. Misalkan dari gambarnya atau dari hasil kalimat-kalimatnya itu kita bisa seperti pada latar belakang ya, kita bisa meng-highlight misalkan ada 5 paragraf gitu, dari masing-masing paragraf kita bisa ambil satu poin utamanya gitu. Jadi kita bisa intinya adalah membuat poin-poin dari tiap-tiap komponen itu tersampaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga terkait kesimpulan pun juga sama kurang lebih untuk bisa memberikan poin-poin yang utama dari kalimat tersebut. Jadi ya balik lagi dari peraturan oleh penyelenggaranya, apakah harus diwajibkan misalkan ada metode yang rinci atau boleh diilustrasikan dengan hanya judul-judul metodenya saja, tidak perlu diperdalam, atau harus diperinci, kurang lebih kayak gitu. Dan juga memastikan bahwa setiap kalimat itu bisa merepresentasikan dari masing-masing paragraf. Mungkin seperti itu, Mas Torik, apakah sudah terjawab? Ya, sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Mas Zaki. Oke, baik. Terima kasih, Mas Torik. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan web apa saja untuk hapus background. Oke, nanti untuk paparan ini kemungkinan akan saya share ke panitia ya, jadi nanti akan disebarluaskan juga untuk peserta. Seperti itu ya Mbak Alia ya? Ya, betul, Mas. Oke, Nanti akan jadi kami nanti share. oke nanti bisa kunjungi langsung dari PPT-nya, nanti ya sudah ada macam-macam yang sudah saya sampaikan, misalkan ini terkait dengan stok foto, sini sudah saya sampaikan websitenya, kemudian remove background, kemudian juga website-website lain yang sudah saya tampilkan pada sesi kali ini. Oke, baik, silakan selanjutnya Mbak Lia. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya, ada Kak Fairuz El Mehwar. Mungkin ingin menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan, Kak. Halo, makasih Lia. Salam kenal, Mas. Mau izin bertanya terkait layout poster. Dikarenakan kebanyakan kalau dari tulisan hukum itu beratnya di bagian hasil atau analisisnya ya, daripada ke latar belakang ataupun metopen yang biasanya mayoritas masih literatur review, sehingga itu tidak perlu terlalu ditonjolkan. Pertanyaan saya, apa ada contoh poster atau layouting yang highlightnya di bagian hasil atau analisisnya nggak, Mas, untuk referensi? Makasih sebelumnya.
Terima kasih banyak Kak Virus atas pertanyaannya. Selanjutnya ada satu pertanyaan yang masuk melalui chat, yaitu dari Chandra Erlangga. Izin bertanya Kak, font size yang standar itu berapa ya Kak kira-kira agar tidak terlalu kekecilan? Karena nantinya poster yang terpilih kalau tidak salah tahun lalu nanti akan dipajang di beberapa papan di area fakultas. Oleh karena itu, menurut saya ukuran tulisan sangat perlu diperhatikan, mengingat itu bentuknya hard copy, nanti tidak akan bisa di-zoom. Terima kasih Kak. Mungkin apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, mungkin kalau sudah, saya persilakan ke Mas Zaki untuk bisa menjawab pertanyaannya, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan referensi untuk kira-kira poster yang banyak hasilnya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa ke website Timnas 34 USU ini. Kemudian kalau teman-teman itu yang mungkin yang paling relevan adalah di PKM RSN ya. Karena dia PKM yang mengangkat isu-isu sosial humaniora gitu. Jadi kita bisa lihat dari sini. Kemudian coba kita cari referensi yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita cari begitu. Misalkan tadi kan nggak salah. Oke. Ini pada poster ini kan bisa terlihat bahwa hasil sangat mendominasi pada poster. Jadi teman-teman bisa juga cari dari di sini mana yang kira-kira akan relevan dengan layout yang akan kalian buat gitu teman-teman. Ini kan misalkan hasil lumayan bisa mendominasi begitu, kita bisa cek lainnya. Ini juga hasil lumayan besar. Jadi teman-teman bisa sih dari cek dari Pimnas 34 ini untuk berbagai macam referensi poster. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan font size, secara default sih itu tergantung dari fontnya ya, karena font angka 12 dari font 1 dan lain-lain itu akan berbeda secara ukuran gitu. Jadi bisa untuk sebagai patokan adalah poster-poster yang sudah dibuat sebelumnya. Misalkan kembali lagi pada referensi-referensi yang ada di Pimnas ini. Apakah font yang digunakan teman-teman itu kira-kira sudah kurang lebih sama size-nya secara ukuran dari dengan font-font yang kalian jadikan referensi gitu atau tidak. Karena kan kalau untuk font yang sudah digunakan pada referensi ini kan kurang lebih sudah dipertimbangkan dengan baik gitu. Kalau untuk standarnya sih mungkin sekitar 15 kalau untuk poster A3 ya. Kalau untuk A4 itu 12 gitu. Untuk font yang normal. Jadi sekitar 15 hingga 20 mungkin. Kalau untuk font-font yang ukuran-ukuran seperti ini. Jadi kembali lagi untuk supaya teman-teman menggunakan referensi supaya bisa menggunakan font yang bisa tepat. Oh iya. Baik, apakah sudah terjawab? Oke, baik. Mungkin apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Ini saya buka di termin terakhir. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung raise hand, nanti akan dipersilakan untuk on mic. Baik, mungkin sudah cukup ya Mas pertanyaan dari teman-teman peserta sekalian. Terima kasih banyak atas sharing pengetahuan yang sangat luar biasa. Kami dari Unit Riset dan Publikasi mengucapkan banyak-banyaknya terima kasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, bahkan juga sudah mungkin tahun kedua ya Mas mengisi materi untuk workshop hibah penelitian mahasiswa ini ya. Iya, betul. Baik, terima kasih ya Mas. Mungkin nanti ada lain kesempatan kita bisa bertemu lagi mungkin secara luring bukan secara daring gitu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, sebelum menutup acara, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Untuk itu kepada para teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Sesi dokumentasi akan dilakukan oleh panitia yang akan saya pandu. Oke, baik.
Saya persilahkan kepada panitia. Oke, teman-teman semua, silakan on cam, nyalakan kameranya. Kita ke slide pertama. Baik, selanjutnya di slide kedua. Selanjutnya di slide keempat. Dan juga di slide ke-5. Oke, silakan Lia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Kak Torik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Izudin Zaki sudah dipersilakan untuk bisa meninggalkan room. Selanjutnya untuk teman-teman dimohon untuk bisa stay di room terlebih dahulu karena selanjutnya baik. Untuk informasi selanjutnya mengenai hibah penelitian mahasiswa akan disampaikan lebih lanjut nanti melalui grup koordinasi yang akan disampaikan oleh PIC dari hibah penelitian mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Terima kasih.